Jujur aja, saya merasa nggak nyaman sama bang seperti itu. Ya saya kan nggak mau pusing, saya tahu dia bayar rumah jadi. Kenapa saya jadi kacungnya dia disuruh-suruh? Ya kan? Tapi promo itu tidak sempat diambil ya? Atau sempat diambil? Nah itu dampaknya apa ke belakang setelah itu? Saya dibohongi lagi sama BTN. Oke. Begitu jatuhnya saya bayar di bulan harus saya bayar di bulan Desember. Muncul bunga 1 tahun nggak bayar itu bunganya aja 124 juta. Ya benar 124. Padahal dia bilang cuma bunganya aja, bukan cicilannya, di luar cicilan. Udah sampai di situ saya minta penyelesaian ke BTN, nggak ada penyelesaian. BTN nggak mau mengembalikan uang itu? Nggak bisa, kita nggak bisa ngembaliin dana. Walaupun kita sudah kasih semua bukti-bukti pembayaran kan iya. ada tuh, udah dikasih, nggak mereka bisa. juga nggak mau. Katanya Alasannya? Nggak bisa, kalau kita nggak bisa mengembalikan apa uang yang udah masuk. Intinya seperti itu nggak bisa. Alasan dia SOP-nya nggak ada untuk mengembalikan uang. Tapi saya tanya, ada nggak SOP-nya? Seharusnya tanda tangan AJB. Ini tidak. Udah berapa tahun saya tanya kayak gitu Kak. Akhirnya dia nggak bisa jawab juga. Karena orang salah itu pasti nggak bisa ada jawabannya. Kalau saya jujur, saya ikutin aturan SOP-nya dia. Makanya saya nggak bakalan mau mundur. Gimana pun pihak bank harus bertanggung jawab. Iya. Ganti rugi saya minta. Karena kamu merugikan saya, sekeluarga, anak-anak saya. Iya. Benar. Oke. Kita balik lagi Beat Listener. Balik lagi. Sikat miring. Oke, jadi gini, biar Beat Listeners tuh tergambar lah. Sebenarnya hari ini tuh lagi bahas apa sih kejadian yang nggak mengenakan. Keadilan apa yang sekarang lagi diperjuangkan? Tuh, apa yang harusnya seadil-adilnya? Iya, walaupun keadilan kan hanya milik yang maha kuasa ya. Tapi kita juga layak tau nggak mendapatkan keadilan. Ngerti nggak? Tahan gue. Oh iya, maaf. Gue emosi banget ini. Iya. Oke, jadi gini ceritanya Beat Listeners. Ini tuh berbicara tentang rumah. Rumah itu kan kadang ya yang terjadi di kota besar ini tuh kita bekerja untuk mendapatkan ya sandang pangan papan lah ya, tempat tinggal ya upah untuk itu kan, dan termasuk salah satunya adalah tempat tinggal. Yes. Begitu banyak kita kerja dari pagi sampai pagi, malam sampai malam itu. Nggak tidur dong? Iya juga ya. Iya. Itu rumahnya buat apa ya? Oh ya juga, gue bingung. Ya pagi sampai sore lah gitu. Pagi itu sampai kan malam pagi lagi gitu. memperjuangkan tempat untuk kita bisa tinggal gitu. Nah, berkumpul sama keluarga, istri. Betul. Kalau dia belum punya istri? Cari. Oh iya. Mau pulang. Iya, asal jangan kumpul itu. Itu jangan. Oh jangan. Kumpul jarum. Nah itu jadi memang ketika kita bahas rumah, tahu seberapa penting dan perjuangannya kita untuk mendapatkan rumah itu. Banyak ya sekarang kan ada yang bisa cash, ada yang bisa cicil ya. Cicil, KPR karena memang kan KPR itu diberikan oleh bank itu kan untuk mempermudah kita yang karyawan ini nggak sih? Benar. Emang di mana kita bisa dapat uang ratusan juta coba? Ya nggak sih? Sekarang gue dapat ratusan juta kecuali memang mungkin pengusaha dan lain-lain atau ya I don't know lah gitu. Tapi menurut pandangan aku sebagai karyawan ya memang KPR itu mempermudah kita yang karyawan ini. Tapi yang rajin korupsi cepet tuh dapat itu rumahnya tuh. Jadi pokoknya KPR ini tuh mempermudah kita untuk menggapai impian mendapatkan rumah. Jadi KPR itu apa? KPR itu? Kredit kepemilikan rumah. Apa berarti KKR dong? Oh ya. Kredit pemilik nggak bisa. Iya juga KPR apaan sih panjangannya? Iya. Apa? Nah itu jadi emang ada ya cara untuk mendapatkan rumah itu bisa dari cash dan KPR. Yes, nah benar. jadi kisah kita hari ini tuh kasus kita hari ini tuh ada mungkin ya Biteser juga ada yang mungkin ngalamin. Nah ada satu keluarga yang mereka itu memperjuangkan rumah sudah cukup lama. Dari caranya mengurus pun dari awal itu saja sudah memakan banyak waktu. Nah sampai ke AJB atau akta jual beli aja menghabiskan waktu 11 tahun until now nggak beres-beres. Gitu. Nah daripada aku yang ngomong ya, aku juga mau membagi kisah ini untuk siapa aja, untuk pembelajaran juga buat kita. Nah kita panggilkan sajalah narsum kita yang kita undang itu siapa hari ini? Oke, ada di sana ada Mbak Sinta dan Mas Andi. Selamat sore Mbak Sinta. Sore Mas Andi. Selamat datang di Beat Radio. Bayangan, Sinta ketemunya sama
Ramayana ya? Rama. Gitu. Karena Rama dan Sinta. Rama dan Sinta. Enggak juga lu pasang-pasangi. Iya. Oh nama panjang lu kira Rama Andi kali ya kali. Oh, Andi Rama mungkin. Andi Rama mungkin. Jadi ini Mas lagi ada kasus sama si itu tuh yang buto hijaunya itu siapa? Yang nyulik Sinta tuh? Oh, lu ngomongin diri lu sendiri? Enggak, pewayangan. Oh, pewayangan. Gue kira buto hijau itu. Gue ngeliatnya kayak lu. Oke, nah jadi gini nih. Aku coba selamat datang ya di sini Mbak Sinta, Mas Andi. Nah, kegiatan kalian apa aja hari-hari ini? Sebelum kita akan masuk ke sana ya. Kalau Mbak Sinta kegiatannya apa setiap hari? Kalau aku sih ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke, kalau Mas Andi sendiri? Saya nge-grab. Nge-grab. Oh, motor, mobil? Iya. Motor. Oh. Pesawat. Wih, pilot dong. Gue pilot ya. Oke, berarti hari-hari nge-grab. Anak ada di rumah ada berapa? Anak ada 4. 4. Udah gede-gede. Yang 2 udah kerja. Yang nomor 3 itu masih sekolah SMP. Yang nomor 4 itu masih SD kelas 5. SD. Oh, oke. Nah, tinggal atau domisili itu di mana sekarang? Saya tinggal di daerah Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Nah, menempati rumah yang memang sedang yang lagi diperjuangkan inilah ya. Itu di daerah Pamulang itu. Iya, benar, Kak. Komplek klaster berarti ya? Klaster. Klaster besar atau klaster yang hanya ada berapa rumah? Kan banyak tuh sekarang kayak gitu. Ada berapa kurang lebih rumah di dalam klaster itu? Kalau di klaster kita sendiri itu cuma ada 28 unit. 28 unit. Cuman klaster itu memang ada di dalam perumahan yang besar di estate. Oh, berarti ada klaster dalam klaster? Oh, bukan? Bukan. Estate, jadi ada klaster di dalam estate. Oh, ada klaster di dalam estate itu ya. Benar. Oh, ada 28 rumah. Berarti one gate system lah ya. Di depannya ada security gitu ya. Iya, cuma satu pintu. Cuma satu pintu ya. Oke. Nah, ya gak perlu lama-lama ya biar the listeners tahu sendiri ceritanya. Kita pengen tahu lah kronologi ceritanya nih, Mbak Sinta, boleh nggak cerita? Ini dari kapan, sejak kapan gitu? Iya, awalnya kronologinya. Pertama-tama saya terima kasih banyak ya untuk Beat Radio udah mengundang kita ke sini. Iya, setidaknya kita jadi punya jalan lagi untuk meneriakan hati kita. Karena kan udah bertahun-tahun lama ini kita udah berusaha tapi kok kita belum ketemu titik terangnya. Sampai sekarang? Iya, saya berharap masyarakat luas yang menonton ini tolong bantu kita untuk menyuarakan hati kita. Itu jadi sebenarnya waktu itu saya dan suami ini kita jualan. Jadi saya mulai usaha jualan itu di tahun 2009. Kita jualan mie, itu minyak kita bikin sendiri. Kita belanja sendiri, kita juga jualan sendiri. Ya, itu puji. mie ayam di tahun berapa itu? Di tahun 2009 itu 2009 kita jualan ya. Puji Tuhan, kita bisa ngumpulin uang. Karena waktu itu kan kita kondisi masih ngontrak. Ya. Iya, kita ngontrak dengan 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Harapan kita anak-anak itu bisa mendapat pendidikan yang layak. Satu. Mereka juga bisa dapat tempat tinggal yang nyaman, gitu. Makanya saya sama suami kan kepikiran daripada kita ngontrak terus, kita ngeluarin uang lebih banyak sedikit, yang penting kita punya rumah, gitu kan. Selisihnya lebih banyak dikit, yang penting kita punya rumah. Ya udah, akhirnya kita ngumpulin uang. Kita ngumpulin uang. Kebenaran saya itu jualannya di daerah Pamulang di belakang. Kalau dulu tuh belakang Superindo, kalau sekarang tuh udah jadi Living Plaza. Gerobakan atau ruko gitu? Jadi kita gerobakan tapi kita ada tempat tempatnya untuk makan gitu. Ya. Nah, jadi setelah kita dari 2009 itu kita jualan. Jadi 2014 itu kita merasa tabungan kita lumayan ini. 2009 sampai 2014 berarti nabungnya ya. Gitu kan. Kita coba cari tuh. Kalau untuk ngeliat dari tabungan kita untuk di daerah Pamulang kayaknya nggak memungkinkan. Untuk beli cash gitu. Karena kalau kita beli cash kita bisa tapi jauh dari tempat kita jualan, jauh dari tempat sekolah anak kan
makan waktu juga kayaknya nggak mungkin. Ya udah akhirnya kita keliling di daerah Pamulang. Kebenaran kan waktu tahun 2014 itu banyak bermunculan KPR rumah. Oh iya, di Iya, billboard banner menjamur, ya, gitu banyak ya. kumpul-kumpulnya. Berapa ya, Kak? menit dari tol katanya Iya, gitu. Enggak hitung macet ya. Itu Iya, sering banget itu bener, strategi iya, jualan. I know. Oke, Bener, lanjut. iya. Bener-bener banget. Aku juga sama soalnya. Jadi kan kita udah ngecek tuh beberapa rumah. Kita ada cocok nih sama salah satu rumah. Itu tepatnya di daerah Witana Harja, klaster Lebatu. Kalau kita ngelihat dari lokasi ke sekolah anak itu jaraknya cuman 600 meter kurang lebih. Kalau ke tempat usaha cuman 900, nggak sampai 1 kilo. Jadi dekat. Jadi prediksi kita ngambil di situ, anak-anak pulang sekolah atau pergi bisa jalan kaki. Kita juga kalau mau ke dagangan nggak terlalu capek mondar-mandir, karena kadang-kadang saya di tempat jualan kalau pas misal lagi sepi, saya pulang dulu nengokin anak gitu. Akhirnya kita datang ke perumahan ini. Nah, di situ kita ketemu sama marketingnya, namanya Bu Yunis. Yunis. Berarti dia dia marketing developer ya? Iya, dia juga punya usahanya itu properti. Nama propertinya itu Nabila. Nabila Properti. Itu di daerah Permata Pamulang. Pamulang juga ya. Iya, daerah situ juga. Ada ketemu sama dia. Kita bilang, nih Bu, prosedurnya kayak gimana? Karena kita nggak pernah boleh diminum, KPR. maaf ya. Iya Kak, terima kasih Kak sebelumnya. Kita nggak pernah KPR nih sebelumnya. Prosedurnya seperti apa gitu. Oh, dia tanya-tanya kan, usaha apa segala macem. Dihitungin sama dia. Oh seperti ini Pak, Bapak siapin aja dokumennya. Kalau misalnya Bapak memang berminat, dia kasih lihat tuh rumah contoh. Kita datang kan ke rumah contoh, kita lihat, oh lumayan bagus gitu kan rumah kan. Bapak kalau memang Bapak sama Ibu berminat, boleh deh booking fee dulu. Dia bilang kayak gitu kan. Jadi nanti dokumen Bapak sama Ibu kita masukin ke bank gitu. Coba deh Bu, coba dihitungin dulu perkiraan kita untuk DP-nya itu berapa, gitu kan. Dihitungin lah DP-nya sama dia. DP-nya dihitungin sama dia. Oh DP-nya di 75 juta Pak. 75 juta. Iya, nanti ini Bapak kalau booking fee potong DP ya Pak. Oh gitu. Paling sedikit booking fee-nya itu 10 juta. Terus suami saya bilang, kita nggak bawa uang nih Bu, karena kan kita memang orang jualan. Kita selalu pegang uang cash gitu. Uangnya sih ada di rumah. Kalau memang Ibu nggak keberatan, nanti ambil aja ke rumah. Oh ya boleh Pak, nanti saya kalau mau ke rumah Bapak saya kabari. Jadi dari kita udah hitung-hitungan itu udah cocok. Jadi dia ke rumah saya mau ngambil dokumen untuk diserahkan ke BTN, sekalian dia ngambil booking fee-nya 10 juta. Dia yang datang ke rumah ya. Jadi kondisinya waktu itu saya ngontrak seberangan jalan sama perumahan yang saya mau ambil. Oh deket ya berarti? Iya. Seberangan gitu ya? Seberangan jalan. Jadi waktu itu saya ngontrak di perumahan Geria Jakarta. Itu lokasi perumahan yang saya ambil itu di daerah Witana. Jadi seberangan jalan aja. Biar kontrolnya juga enak kali ya. Iya benar Pak, benar. Jadi sudah diambil booking fee-nya. Jadi ini dia juga bilang untuk DP bisa dicicil ya Pak. Ya Bu, dia bilang dalam beberapa bulan bisa dicicil. Akhirnya masuk tuh DP 10 juta diambil. Selanjutnya jarak cuma 2 minggu ya yang itu kita masukin 40 juta langsung. Kita langsung masukin. Ya akhirnya sudah berjalan hampir 2 bulan, jalan 3 bulan. Kita suruh tanda tangan PPJB nih. Sama si PPJB ini. Iya, PPJB juga saya nggak ngerti bentukannya seperti apa gitu. Cuman kan saya sama suami saya, PPJB kayak gini ya, yang kok kayak skripsi. Ada kok PPJB juga sih? Kalau yang dari dia nggak ada, cuman kurang lebih sama. Cuman dia kalau dia cuma dibungkusin pakai plastik hijau doang. PPJB surat penting ya, kenapa? Iya, kita nggak ngerti Kak. Bener kayak bungkus pisang goreng gitu ya. Iya, saya nggak ngerti sama suami saya. PPJB kok begitu bentukannya gitu kan. Bingungnya mana lagi ini. Jadi PPJB-nya itu bentukannya tidak seperti sesuatu yang surat resmi gitu ya. Resmi kan. Iya. Saya baru-baru ini aja tahu kalau PPJB itu ternyata yang mengeluarkan notaris. Notaris kan seharusnya. Dan itu yang mengeluarkan dari developer. Nah, notaris setahu saya itu ada beberapa rangkap. Ada beberapa. Jadi kan tembusannya itu nanti ke BTN buat notaris, buat developer, buat saya gitu. Jadi kayak ada 4 rangkap di tembusan itu. Kalau tanda tangan kan aja sampai banyak banget biasa kalau kita mau KPR. Iya, saya baru tahu tuh sekarang ini. PPJB itu seperti itu bentuknya.
PPJB-nya Pak Perino nggak tanda tangan ya? Iya, di PPJB itu Pak Perino nggak tanda tangan. Pemilik developer. Oh, developer ini ya. pemiliknya namanya Felino. Pak Felino ya. Iya. Oke. Di PPJB tidak nggak tanda tanda tangan. tangan. Nah, Nggak. itu yang kita sangat bingung kan? Iya kan kita sempat tanya. Di situ jadi dari awal waktu kita ngomong sama Bu Yunis, ini jadi kembali lagi nih Kak ya ke awal. Kan karena kita memang masih ngontrak, waktu itu kontrakan saya itu habisnya di bulan Agustus 2015. Jadi waktu kita datang itu di bulan Oktober 2014. Oke. Saya tanya sama Bu Yunis, Bu kira-kira nih Selesainya kapan? ke Uber nggak? Saya bilang, ini kan rumah harus, inden, iya, ini kan rumah harus inden. ini ya. Ke Uber nggak nih? Jadi sebelum kontrakan saya habis, rumah udah rapi. Akhirnya dia konfirmasi tuh ke Pak Pelino. Dia bilang, oh bisa Bu. Pak Pelino udah ACC bisa. Jadi dalam waktu kira-kira di akhir Mei, kalau nggak di awal Juni, rumah ibu jadi. Saya ingat itu saya masih gendong anak saya tuh yang bungsu, Fani. Tuh dia masih umur berapa bulan ya? Dia lahir kan bulan Juni. Dia masih bayi dia. Iya, berarti baru 4 bulanan. Saya bilang berarti nanti kalau anak saya 1 tahun bisa nih saya pindah ke rumah baru, saya rayain ulang tahunnya gitu kan, sambil ada Perencanaan bunyian kita. seperti itu. Bisa Bu, dia bilang. Nah, udah karena dia bilang bisa, akhirnya kita setuju, kita masuk DP sampai berapa bulan dan SP3K turun tuh dari BTN. Ada BTN. Ya, sebelum SP3K itu turun, Bu Yunis ngabarin saya, Bu Sinta, ternyata DP-nya naik Bu. Naik jadi berapa Bu Yunis? Saya bilang gitu kan. Jadi 95 Bu. Nah, alasannya menaikkan DP karena Selisihnya 20 juta. Dia bilang, orang Bang udah hitung-hitung pelapornya turunnya segini-segini. Karena saya sama suami saya nggak ada kepikiran macam-macam kondisinya dan memang berminat untuk rumah itu. Iya, udah pengen Oke, banget. oke, iya, Cepet oke. beres aja dah Iya, gitu. oke Bu Yunis nggak masalah. Saya bilang kayak gitu nggak masalah. DP-nya naik nggak apa-apa. Saya bilang gitu kan. Oh ya udah Bu, SP3K-nya udah turun nih. Dia bilang kayak gitu kan. 655 juta dia bilang. Jadi nanti dijadwalin ya Bu untuk akad kreditnya. Jadi di bulan depan dijadwalin. Saya minta tolong Ibu siapkan dana sesuai SP3K-nya. Nanti saya kasih SP3K-nya. Dia bilang gitu. Jadi tepat di tanggal 23 Desember 2014 itu kita akad kredit. Nah, itu dana yang dihabiskan untuk sampai SP3 itu berapa? Kalau untuk SP3K itu biaya KPR itu? itu 30 juta 629 ribu. 30 juta 30 juta 629 ribu itu cuma biaya KPR ya Kak ya. Belum lagi Bukan DP. Kalau DP kan 95 juta ya, itu beda. Itu beda. Oh, berarti kalian sudah mengeluarkan harus 20 juta untuk tambahan lagi DP dan untuk biaya KPR tadi. Iya, beda lagi. Banyak ya. Itu beda lagi. Jadi kita akad kredit itu di notaris. Notaris Ningsi itu posisinya di Pondok Cabe. Itu disaksikan dari pihak BTN. Jadi waktu itu yang bagian KPR itu yang pegangnya Bu Ica. Bu Ica. Ada Pak Pelino dan istrinya. Oke. Terus ada notarisnya juga. Oke. Jadi sama sekali kita nggak ada kepikiran yang aneh-aneh atau macam-macam, nggak ada. Nah, kondisi waktu kita akad kredit kita ngelihat sertifikat rumah itu ada. Cuman kita nggak perhatikan namanya. Nama si sertifikat itu. Iya, saya nggak perhatikan. Saya nggak perhatikan itu nama siapa, saya nggak perhatikan. Jadi udah seneng aja nih sama suami, udah disetujuin ya, seneng aja gitu. Kita baru pertama kali Iya, KPR, kita nggak pernah KPR kan. Di samping itu kan kita percaya karena ada BTN. Ya karena dinaungi, dinaungi, ya. Dinaungi oleh bank yang kita tahu lah. Iya. Setahu saya kan sama istri BTN itu memegang KPR. Rumah kan, iya. Memang, dan nggak mungkin lah mereka macam-macam karena kan mereka pastinya ada standar operasional. Ya kan harusnya dokumen harus seperti ini, begini-begini, developernya. Jadi nggak ada kepikiran jelek. Nah yang saya bingung tuh awalnya saya bingung, Bu kita AJB-nya kapan? Karena kan udah tanda tangan akad kredit nih. Karena mereka juga udah jelaskan Bapak Ibu sudah tanda tangan akad kredit ya. Nanti di bulan berjalan itu jatuh tempo untuk cicilan di tanggal 7 setiap bulannya. Dia bilang gitu kan. Terus AJB-nya kapan kita Bu? Terus Bu Ica bilang nanti kita jadwalkan ya Bu. Dia bilang gitu. Iya, kata Bu Ica gitu. Untuk urusan AJB ya. Ini saya kasih tahu deh Ibu jadwalnya Ibu tuh di bulan Juni 2015. Itu masih saya pegang kan omongan dia seperti itu. Akan diterbitkan AJB itu.
Iya, jadi tanda tangan bulan Juni 2015. Jadi Bapak dan Ibu tolong ya siapkan waktunya, siapkan dananya, dia bilang gitu. Lagi ya. Oke, ya. lanjut. Kan dana juga udah hitung-hitung waktu itu sama Bu Yunis kan udah dihitungin, kita udah tahu untuk kewajiban kita ya sebagai pajak pembeli kan. ya. Pajak pembeli. Sudah selesai akad kredit, udah seneng. Ngecek nih Kak bangunan. Nah, iya, itu gimana tuh nasibnya tuh? Masih pondasi. Itu berarti sudah berapa bulan ya? Sudah dari akad kredit mau masuk bulan Januari, saya pikir kan sudah pondasi, nanti ada lawa batu naik, mau setengah mau semana pondasi. Seminggu kemudian begitu lagi, sudah 2 bulan rumput sampai tinggi, 3 bulan kok begini sih gitu kan. Akhirnya saya ngabari suami saya bilang yang ini masih pondasi, saya bilang gitu. Ya udah kita coba ke BTN. Karena di situ mau nanya sama tukang lagi nggak ada, tukang nggak ada juga, developer juga nggak ada, kosong, jadi kantornya kosong. Akhirnya udah suami saya kita ke BTN. Di BTN itu susah banget ketemu orang KPR, yang orangnya Bu Ica-nya lagi nggak di tempat lah, Bu Ica-nya lagi keluar lah. Kalau nggak nunggu dulu Bapak Ibu, nunggunya tuh bisa 1 jam. 2 jam. Lama Bu Kak. Ica ganti nama jadi Ica Pede. Ya bener banget ditemuin ya. Jadi Ica kondisinya gitu. Sampai sudah berbulan-bulan kita tuh nggak ketemu Bu Ica. Pas ketemu sama Bu Ica, ini rumah kita kira-kira jadinya kapan ya? Kita udah masuk cicilan terus nih. Karena kenapa? Kita nguber harus bayar kontrakan. Masa gini Kak, kita nyari developer udah nggak ada, menghilang. Developer kosong. Kantornya juga nggak ada. Makanya ya target kita ya BTN. Masa kita kan karena mereka debat tabungan kita kan. Sebenarnya kalau udah masuk ke approval bank itu memang urusan kita dan bank. Kan. Udah lepas tangan dong sama. Tapi kan itu kan di perumahan developer kan biasanya kalau memang masih ada tanah, ada kafling gitu sih, biasanya kan mereka ada dong. Enggak juga. Ada marketingnya juga. Tapi itu nggak bisa kita jadi patokan. Gitu si marketingnya. Nggak bisa. Jadi kayaknya tuh kecil. Kayaknya tuh semua rumahnya udah laku dan mereka pindah entah kemana. Berarti udah nggak ada lagi tuh ya, kafling kosong atau udah nggak ada. Dan akhirnya setelah ke Bu Ica, ketemu sama Bu Ica, ini berkali-kali yang dia bilang saya sampai hafal. Bapak sama Ibu, tolong ya kalau datang ke sini fotoin dulu, Bapak Ibu bikin foto, bikin video, kasih tahu saya buat kondisinya, buat laporan seperti apa. Saya sama suami saya, nggak salah Mbak Ica. Kita bayarnya sama BTN, ya. BTN udah nguntungin dong. Emang nggak ada tim yang buat survei ke lokasi? Harusnya ada. Iya. Kan lo ngeluarin duit gede. Masa kita juga jadi fotografer gitu, motoin rumah segala macam. Ya, soalnya gini Bu, tanggung jawab kita BTN ini cuma di penyiapan dana. Masalah pembangunan itu urusannya sama developer. Ibu cari aja developernya. Kita tanya, Bu Ica punya kontaknya nggak? Nggak punya. Dia bilang gitu, kan aneh. Karena kenapa? Setahu saya BTN itu mengucurkan dana ke developer step by step. Pondasi berapa persen, misalnya udah pasang mau atap itu apa rangka segala macam berapa persen. Nah begitu kalau memang sudah serah terima baru berapa persen lagi, tapi mereka harusnya sisain untuk biaya surat-surat. Pasti. Harusnya seperti itu. Kan ada termin-terminnya tuh. Iya, harusnya seperti itu. Tapi begitu mereka bilang mereka nggak tahu, saya minta kontaknya, minta alamatnya, dia juga bilang saya nggak tahu. Pak Pelino itu goib, suka hilang-hilangan. Orang bang, punya ilmu gila. Orang bang bisa ngomong seperti itu. Saya sangat aneh. Kan aneh banget Pak. Orang kantor bicaranya kayak kita ngopi lagi di warkop. Oh bilang aja. Gaib katanya. Pakai bahasanya gaib, hilang-hilangan. Lu tahu dari awal nih orang hilang-hilangan, jangan lu kasih nasabah lo juga. Itu dong. Karena kan Padahal bilangin aja, saya beli bawaan aja 2.000 ada barangnya. Benar-benar. Kok nggak tahu sih lo gitu kan? Iya jadi gede itu kan dia tuh. Iya kan nggak sedikit uangnya dikucurkan. Betul. Sampai dia nggak tahu. Saya bilang, jadi masa sampai Mbak Ica juga nggak tahu kontaknya Pak Pelino? Saya juga nggak tahu Mbak. Coba Mbak cari tahu aja. Jadi mereka kayak lepas tangan, cuci tangan dan nggak mau peduli. Saya sudah capek ketemu sama Mbak Ica. Akhirnya saya mau ketemu sama atasannya Mbak Ica. Ketemu sama Pak Kris. Pak Kris. Iya, sama Sama seperti gitu Mbak Ica. Polanya susah ditemuin.
nggak di tempat, nunggu lama. Tapi karena kita memang merasa berjuang saya punya kita. tanggung jawab. Tanggung jawab saya penuhi. Kenapa hak saya nggak dapat? Gitu kan? Datang setiap hari sama suami saya. Kita udah kayak orang. Tapi kalau karyawan digaji, Pak. Mbak kalah sama karyawan dia sendiri. Kalah, karyawannya datangnya Belum tentu on time. Udah gitu banyak minta cuti lagi. Mereka nggak ada cuti. Nggak ada cutinya. Bayar pula saya. Dia tahu sendiri kan kalau kita punya cicilan, Kak. Belum jatuh tempo aja udah diteleponin. Betul. Ibu, saya cuma mau mengingatkan ya, besok jatuh tempo. Saya bilang tinggal debet aja di rekening. Rekening kan tinggal debet aja. Otomatis ke debit. Saya bilang udah nggak usah pusing, Pak. Tinggal debet aja rekening, nggak usah diingetin. Saya capek diingetin. Tanggung jawab kita tetap kita penuhi. Saya bilang. Tapi tolong rumah saya selesain. Udah kayak gitu. Tiap kali kalau telepon saya ngomongin masalah rumah. Terima kasih ya Bu, dia tutup aja langsung gitu. Sakit kan, Kak? Dia no comment, nggak mau pusing. Datang ke kantor juga seperti itu, ketemu sama Pak Krisna juga sama. Susah Bu, kita nggak bisa hubungin Pak Pilih. Pak, kontaknya, masa nggak punya kontaknya? Saya bilang gitu. Step by step itu dana kan dikeluarin untuk developer. Kenapa sampai nggak ada kontaknya? Saya bilang gitu kan. Ya, saya nggak tahu ada permainan apa mereka. Sampai mereka lost kontak, alamatnya nggak tahu. Mulai dari situ kita udah mulai ada stres. Udah stres, Pak. Kenapa? Ya saya kan bayar, tapi nggak ada kepastian rumah kapan dibangun. Kecuali saya digratisin, tunggu rumah jadi, saya tenang. Saya dituntut kewajiban untuk bayar angsuran. Tapi yang saya lihat dari pihak BTN nggak ada tanggung jawabnya. Iya, rumah nggak jadi. Berarti intinya dapat akad kredit itu 10 tahun ya. Harus membayar 10 tahun untuk rumah yang Enggak jelas. Enggak jelas. Artinya kan si BTN itu mengeluarkan uang untuk si developer untuk mendirikan rumah gitu. Iya dong. Harusnya dia begitu ngeluarin uang kan dia udah tahu nih, misal minggu ketiga dia ngeluarin uang udah sampai mana sih? Iya, pembangunannya harusnya progresnya. Jadi harusnya dipantau. Iya. Gitu. Bukannya saya sebagai debitur, saya dikacungin sama dia. Betul. Disuruh foto, Pak Andi, foto. Ya, kita itu udah kayak berkasnya foto. Udah kondisi kayak gimana? Iya. Justru kita yang punya uang kan dasarnya gitu ya. Jujur aja saya merasa nggak nyaman sama bang seperti itu. Ya saya kan nggak mau pusing, saya tahu dia bayar rumah jadi. Kenapa saya jadi kacungnya dia disuruh-suruh? Ya kan? Kecuali kita di sini mau nyolong rumah ya kan ya. Berat tadi. Pukulin gua di depan sono gitu kan. Ini gimana mau ditenteng kamu nyolong rumah? Juga ya. Kalau ada gentengnya dulu kayak gimana? Kayak gitu batanya dulu gitu ya. Jadi akhirnya sudah sampai berjalan dari bulan kita akad kredit di Desember 2014 sampai udah ketemu tahun 2016. Yang kita itu jualan, yang saya bahas Kak, kita itu orang jualan, yang suami saya pagi-pagi usaha lah ya. Iya, jam 2 itu dia ke pasar Parung karena memang belanjanya di sana. Habis itu dia bikin mie, saya yang ngurusin ayam dan perbumbuan gitu kan. Belum lagi kita jualan, belum lagi kita ke BTN yang nggak jelas juga waktunya, tutup dulu. Belum tentu nemu lagi ya. Tutup dulu, otomatis kan kalau kita pergi tutup dulu, nggak ada pemasukan. Kita masih bersandar sama tabungan nih, tabungan. Tabungan jadi andalan nih. Iya, tabungan buat sekolah. Udah nggak fokus Pak. Jujur udah nggak fokus walaupun kita masih tetap buka, akhirnya bukanya sampai bisa tengah malam. Tetap kita buka begitu, tapi udah nggak fokus. Ya kalau namanya orang jualan kan pelanggan ngelihat kok dia buka, kok dia tutup. Mungkin dia udah tutup. Dia udah tutup. Ya lama-lama kan turun. Sedikit demi sedikit. Habis lama-lama. Jadi omset saya. Tepat di bulan Juli saya sudah capek di BTN Ciputat, nggak ada penyelesaian BTN untuk pembangun rumah. Ciputat. Nggak ada penyelesaian. Ciputat. BTN Ciputat ya. Nggak ada penyelesaian untuk pembangunan rumah. Akhirnya kita ke BTN Pusat. Di Jakarta. Ngadu sama bapaknya kita ngadu. Kita ngadu tuh anak-anaknya tuh. Tunggu, aku agak mundur sedikit nih Kak ya. Jadi kan tadi di akad kredit 2014, otomatis di 2015 aku harus perpanjang kontrak.
Oh, akhirnya perpanjang kontrak lagi kalau rumah belum jadi kan Rumah ya? belum jadi. Cuman saya nuntut tanggung jawab dari pihak developer. Kebenaran kan Bu Yunis itu rumahnya di Permata Pamulang. Yang marketingnya tadi. Marketing developer itu ya. Iya, jadi saya tuntut dia untuk tanggung jawab masalah kontrakan rumah. Iya, benar-benar. Dan akhirnya dia menyetujui. Jadi kontrakan rumah saya Dia yang bayar diperpanjang sama dia. sama dia. Itu diperpanjang berapa lama? 1 tahun. 1 tahun, 2015 ketemu 2016. Jadi masih aman saya di kontrakan. Cuman di bulan Juli 2016 ya udah mau Agustus lagi dong. Saya mesti perpanjang lagi. Rumah masih belum jadi. Itu belum jadi. Belum jadi. Naiknya dikit apa gitu yang dipasang nggak ada? Ada, memang ada. Cuman saya ketemu tukang itu, tukang bilang saya tanya sama tukang, Pak, ini rumah jadinya kapan kira-kira? Dia bilang gini, gimana mau dikerjain Bu? Bahan nggak ada, kita nggak digaji, mandor kabur. Oh. Tapi memang dari awal nggak ada bukan kesepakatan ya, maksudnya informasi misalnya ini rumah dibangun akan selesai misalnya berapa lama gitu. Nggak ada juga. Enggak ada juga. Cuman kan kita berpegangnya pada perjanjian di awal. Waktu itu kan katanya 6 bulan, kurang lebih 6 bulan jadi. Makanya saya ambil ya cuma itu 6 aja. bulan ya. Saya unsurnya saya percaya nggak ada pikiran macam-macam waktu itu saya percaya kan, apalagi kan Dalam naungan ada pihak bank. BTN kan, jadi saya percaya. Gitu. Iyalah 6 bulan sih udah maksimal itu kalau Iya. gue bilang. Lah tukangnya aja Benar-benar. duduk di situ gak pergi-pergi dia nungguin bahan ya nggak Dia sih? juga nggak digaji, dia juga nggak digaji Mbak. Tapi emang Digaji bahan juga, tuh ada, bahan apa yang nggak mau ada. dikerjakan. Benar-benar. Iya. Jadi pas udah di bulan Juli itu saya suami saya, ya udah kita coba ke BTN Pusat kata suami saya. Akhirnya kita ke BTN Pusat, kita nyiapin surat tertulis waktu itu kita mau ketemu sama orang yang memang pegang wewenang untuk di masalah pembangunan di BTN itu. Akhirnya saya datang ke BTN, saya naik ke lantai 9 ketemu sama Ibu apa ya? Bagian NSLD, Ibu Linda. Bu Linda. Di bagian NSLD itu di lantai 9 di BTN Pusat. Ketemu sama dia, ya saya bersyukur ketemu sama dia orangnya ngerespon. Dia bilang, Bapak sama Ibu tenang aja, dia bilang saya bantu. Saya bantu untuk penyelesaian rumah Bapak dan Ibu, dia bilang gitu. Akhirnya setelah saya datang ke sana, beberapa hari kemudian itu kita di sidang. Jadi dipertemukan tuh antara BTN Pusat, BTN Ciputat, developer dan saya. Developer masih ada. ada itu ya masih ya? Mereka bisa panggil. Datang. Datang. Yang datang siapa waktu itu? Yang Dari datang developer. Bukan Bu jadi Yun itu, Bu siapa? Bu Yunis. Bu Yunis marketing. Oh, marketing. Oh, Eh, jadi orang kepercayaannya yang datang. Dari developer itu. Iya. Oke. Jadi kondisi waktu itu kita dipertemukan, dari pihak bank juga tanya maunya kita seperti apa, keluhan kita apa. Ya kita nuntut supaya rumah jadi, supaya bisa ditempatin. Terus kita juga minta ganti rugi kontrakan itu. bukan apa yang kena Iya, misalnya Penalti. di PPJB itu kan ada perjanjian bila developer melanggar dari pembangunan, itu udah melanggar Kak. Iya benar. Dan Karena udah lama PPJB banget. itu dia udah melanggar. Pasti. jadi ada ganti ruginya. Iya, ada dendanya biasanya. Ada dendanya. Iya. Dia melanggar aturan dia sendiri di PPJB. Nah, Nah, jadi dari dendanya itu yang developer cuma mengeluarkan 1.900.000, kita nggak mau karena kan telatnya banyak banget. Akhirnya ada kesepakatan di 9.500.000. Akhirnya Itulah developer dibayar kasih mereka. ya developer bayar ke kita 9.500.000 dan seminggu kemudian rumah kita jadi. Seminggu jadi rapi. Udah ditunggu sampai berbulan-bulan, ketika Bertahun-tahun udah kan? Iya bertahun-tahun. Tiba-tiba pas mau dijadiin tak seminggu jadi. Jadi Tapi waktu di situ kan ketemu sama BTN Ciputat ini. iya Kak. Ciputat Dia Pusat ada. bilang apa? Dia maksudnya oke nggak? Maksudnya yang permasalahannya tuh Dari pihak mereka dari ngomongnya pihak. apa? Maksudnya pihak begini. Enggak, BTN dari itu. pihak BTN cuma bilang minta maaf dengan keterlambatan, nggak ada ngomong lain, cuman itu Sebenarnya aja. bukan BTN urusannya saat itu masih developer Iya. karena pembangunan. Ini masih ke arah pembangunan dulu. Ya, Pembangunan tapi kan, dulu. ya, tapi kan Dari BTN Pusat masalah surat. Iya. Jadi BTN Pusat udah bilang kalau nanti setelah selesai serah terima rumah, untuk dokumennya tolong dirapiin. AJB sertifikatnya juga harus dibalik nama debitur. Udah BTN Pusat udah bilang seperti itu. Ya saya sama suami saya senang banget waktu itu kondisinya kan begitu udah serah terima ya udah
kita siapin, kita minta hitungin lagi nih sama notaris berapa uang yang harus kita siapkan, karena kan NJOP udah naik lagi, udah beda tahun, udah beda tahun kan. Jadi waktu itu notaris udah hitungin totalnya itu 27.820.000 untuk biayanya. Untuk biayanya, balik nama itu ya? biaya Nah, AJB, pajak Pajak segala dan macam gitu. bayarannya. Gitu. Oke. Nah, udah dihitungin sama notaris. Udah kita udah mondar-mandir nih. Kita mondar-mandir ke notaris, kita mau AJB. Nah, notaris bilang, nanti Pak, Bu, Pak Pelinonya masih susah dihubungin. Ini gitu. notarisnya siapa namanya? Bu Ningsih Bu Ningsih di ya. Pondok Cabe. Pondok Cabe tadi itu ya, masih Iya. notaris yang itu ya. Masih Oke. notaris yang itu. Akhirnya sudah dari 2016 serah terima rumah sampai 2017 itu di bulan Mei masih belum AJB kita. Kita bawa uang. Kita bawa uang tuh tenteng-tenteng udah berapa kali ke notaris kita mau AJB. Akhirnya kan dihitungin, saya bilang, Mbak tolong Mbak diterima ini soalnya untuk dokumen rumah kita. Ya, ini uang kita udah siapin. Saya bilang saya mau AJB, kata suami saya kayak gitu. Oh iya Pak, baiklah Pak. Dihitung tuh sama Mbak Iim, kita kebenaran bawa uangnya tuh cash. Lumayan dia ngitungnya agak lama karena kan kita bawa 30 juta, 30 juta Kan waktu pakai itu. mesin nggak? Enggak, dia hitung tangan. Itu tangan. Setengah jam ada dia ngitung. Gitu terus ya. Nah, yang bikin saya bingung. Dia bikin tanda terima. Keterangannya Seharusnya keterangannya itu kan biaya surat-surat rumah Bapak Andi, klaster Lebatu B19 gitu harusnya. Tapi yang dia tulis uang titipan Pak Andi. nah Kita dapat gitu. Mbak, ini maksudnya apa uang titipan? Iya Pak, Pak Pelinonya nggak bisa kita hubungi. Nah, dia juga bilang kan begini, Pak Pelino belum ngasih uang Iya, untuk ntar dulu. biaya Pajak penjual. Loh, itu kan harusnya ditagihkan ke dia dong, pajak penjual itu, dan dia belum ngasih uang. Belum. Jadi alasan dia tepat banget. Tidak bisa bikin AJB. Nah, saya Iya. tanya balik. Pak Pelino kan jual rumah ini Udah dapat untung, untung. bukannya rugi. Seharusnya dari notaris juga ngejarin dong. Iya. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi- Notaris. Jadi gimana nih Mbak Iim ya kebenaran waktu itu yang terimain. Ya udah Bapak sama Ibu coba aja Pak langsung ke BTN. Ketemu sama Pak Denny di lantai 2. Coba Bapak tanya jelasnya ke dia gitu. Akhirnya datang tuh kita ke BTN. Itu pembayaran nggak jadi dong? Nggak jadi, saya Nggak tarik jadi lah, uangnya. tarik lagi. Saya tarik uangnya. Bisa kemana tuh duit hilang aja ya nggak sih? Jadilah titipan lagi. Iya. Nah, akhirnya pergi ke Pak Ke Dani. Pak Denny, Pak Denny. di lantai 2 sama Pak Denny. Pak Denny lagi mondar-mandir. Oh iya Pak Andi, Bu Sinta silakan duduk. Iya Pak. Iya, jadi kita datang ke sini mau memperjelas masalah AJB Pak. Kita udah siapin nih uangnya, udah dari kapan tahu. Saya bilang siapin uangnya, tapi itu nggak ada kejelasan. AJB-nya tuh kapan dari BTN, saya bilang gitu. Iya, sebenarnya gini Pak, Bu. Dia kasih saya perinan tuh, dia perinin kertas. Kita tuh lagi SP, developer Bu. Oh Iya. iya. Sertifikat rumah Ibu masih sama developer. Kaget tuh saya Pak. Saya kaget. Saya bilang, nah kok bisa? Sertifikat ini kan anggunan. Seharusnya dari awal Kita akad kredit tuh kredit sudah orang bank ditahan sudah sama megang orang bank. sertifikat Dipegang anggunan. orang Ngeluarin bank. uang. Baru Iya. ngeluarin uang Benar, gitu kok. iya. Saya langsung kok bisa sertifikat yang jadi jaminan rumah kita mereka nguncurin dana tapi masih sama developer. Nyambung kan Kak? Iya, ngerti. Ngerti kan kan? Di situ saya sama suami saya mulai kok kayak gini gitu. Mulai ya kayaknya bener deh. Udah mulai gitu deh. Udah mulai curiga kita, Kayak dugaan mulai kita, bener deh. wah ditipu Udah nih deh, kita nih. ditipu nih. Bener nih gitu kan. Karena kan dari awal kita akad kredit sampai berjalan sampai sekarang itu Iya. kita tuh selalu kena batu sandungan terus, nggak pernah mulus gitu. Selalu ada aja perjuangan kita tuh ada aja gitu. Sampai di situ saya, ini maksudnya gimana Pak? Sampai kita ngulang lagi. Iya Bu, makanya Bapak sama Ibu belum bisa AJB. Sertifikatnya masa sama developer. Dan kita kasih dia SP nih supaya mereka serahin sertifikatnya karena mereka belum serahin. Ada berapa unit waktu itu? Tapi udah nanya belum? Pas dengar gitu tiba-tiba kok bisa Pak gitu loh. Kita ngomong gitu. Gitu. Kok bisa Pak? Ya karena dia salah dia diam. Diam aja bisa dia. menjawab dia. Pokoknya gini Bapak sama Ibu tenang saja. Nanti Bapak dan Ibu saya kabarkan untuk jadwal AJB. Dia bilang gitu. Dia bilang begitu. Kita dijanjikan lagi.
Akhirnya udah saya sama suami saya pulang. Tapi keadaan kita pulang saat ini, kalau kemarin-kemarin kan kita udah kebal tuh yang dibilang developer apa segala macem. Saat ini kita pulang, kita tuh udah benar-benar kecewa dan down banget. Nah itu posisi berarti sekarang udah ditempatin lah ya rumah itu ya? Sudah. Pas udah ngurus yang berikutnya nih ya? Iya, sudah ditempatin. Kita masih cicilan masih tuh Kak. Tapi terus cicilan ya? Cicilan tuh malah sekarang uang kan didebet mulu. Karena flat di 1 tahun itu, setelah akad kredit flat 1 tahun itu, begitu di bulan ke-13 itu suku bunganya naik jadi 13,5%. Gitu. Floating kan biasanya. Iya. Kita tetap bayar cicilan, kita tetap. Cuman kan suami saya bilang, ini rumah siapa sih yang kita cicil? Ini rumah siapa sih? Jadi kayak gitu. Antara kita mesti jualan, karena kan pendapatan kita cuma di jualan. Biaya anak sekolah, jualan, kita ngurusin yang surat-surat rumah juga udah stres. Udah benar-benar kita tuh udah kayaknya udah nggak, kok gini banget gitu. Karena uang yang kita habiskan untuk rumah ini tuh gak sedikit. Iyalah, dari awal kita runut aja udah berapa ratus juta keluar hanya untuk urusan itu doang ya. Angkanya ratusan juta. Iya, ratusan juta. Kalau saya beli rumah di kampung, saya bisa dapat berapa rumah gitu. Iya, dibeli sama Pak RT yang sekalian kan ya. Iya gitu Kak. Karena saya mempertahankan rumah ini, saya perjuangkan sampai uang buat pendidikan anak kan jadi kepake kan. Karena kita udah nggak fokus sama jualan kan. Ya akhirnya lama-lama tuh penjualan kita tuh ya turun dan kita ngedrop. Tutup. Iya. Akhirnya. Tutup akhirnya. Ya itu by PO ya akhirnya. Sampai saya waktu itu kondisi anak sekolah 4-4-nya mereka sekolah di swasta. Sampai anak-anak tuh nggak bisa bayar uang sekolah. Karena uang pendidikannya jadi kepake. Untuk kan bayar ngangsur. Iya, karena kan kita tuh tenaga dan pikiran kita tuh habis dikuras sama BTN. Kak, maaf, nih saya sama istri saya punya prinsip saya bertanggung jawab untuk ngangsur. Memang tujuannya kan kita pengen punya rumah itu. Cuman nggak tahu ke depannya ini ternyata saya tidak dapat hak saya untuk tanda tangan AJB. Wow. Tapi kalau kondisi tetangga sekitar itu tuh gimana? Kebangun rumah-rumahnya? Jadi kalau untuk kondisi jadi begitu kita Bang bilang, Pak Denny tadi bilang sertifikat masih ada di developer. Jadi saya coba cross check kan, berapa bulan kemudian saya coba cross check ke rumah belakang, sebelah samping. Jadi hampir semua rumah itu saya cross check untuk surat menyurat mereka gitu. Belakang rumah saya itu beda selisih 3 bulan sama saya. Saya lebih dulu 3 bulan baru mereka udah AJB, semua ya. Sudah balik nama sertifikat. Dan rata-rata semuanya sudah rapi untuk dokumennya, sudah rapi. Udah aman lah. Sudah aman gitu. Walaupun kan sertifikat asli ada di BTN, tapi mereka punya kopiannya mereka pegang gitu. Kita akhirnya berjuang udah 4 tahun ya. Udah 4 tahun. Sampai anak kan. Iya, sampai 2018 itu saya sama suami saya kan sampai sakit. Ya dia sakit otomatis saya nggak bisa jualan karena dia yang bikin mie, karena kata mie bikin sendiri. Anak putus sekolah waktu itu. Jadi anak putus sekolah juga saya kalau ingetin jadi sedih Mbak. Jadi anak saya itu sekolahnya di swasta. Dan di swasta itu kalau mereka nggak bayar SPP 2 bulan, mereka nggak boleh masuk kelas. Dan sempat dialami itu. Iya. Astaga. Sampai yang nomor 2 itu mau ujian kelulusan, yang nomor 3 itu mau ujian kenaikan. Anak saya masih semangat untuk sekolah, tapi begitu masuk di sekolah disuruh pulang karena belum bayar SPP gitu. Dan beberapa waktu sebelum mereka diusir dari sekolah untuk pulang nggak boleh ikut belajar. Itu guru, wali kelas, kepala sekolah, mereka umumin di kelas. Anak saya belum bayar SPP, jadi semua temannya itu satu kelas tuh tahu. Dipermalukan anak jadi saya. Anak saya itu mental dan psikisnya itu sama sekolah juga digoncang ya. Jadi hilang kepercayaan diri Kak, sampai teman-temannya itu bilang si miskin. Iya Kak, benar itu Pak. Sampai seperti itu. Kita berusaha untuk anak kita sekolah, kita mau pindahin. Jadi sekolah nggak mau peduli, nggak mau ngerti gitu. Padahal anak saya masukin sekolah Katolik, yang saya kepengen ngedidik anak saya itu penuh kasih gitu, punya rasa peduli. Tapi di tempat dia sekolah dia nggak dapetin itu, karena dia aja diperlakukan seperti itu.
Dan akhirnya keluar dari sekolah itu. Ya, sebelum itu kita akhirnya lapor ke Diknas karena kan anak saya yang kelas 3 dia masih ujian kelulusan. Yang nomor 3 mesti ujian kenaikan. Kita lapor ke Diknas Tangsel. Akhirnya diizinin ikut ujian aja. Walaupun dia udah sampai berapa bulan itu nggak belajar karena nggak belajar di sekolah ya. Nggak dilarang masuk. Dilarang Anak masuk, saya disuruh pulang lagi. Dia mau sekolah. Dia sampai nangis-nangis, aku mau sekolah, Ma, aku mau sekolah. Tapi nggak boleh masuk, Ma, dibilang kayak gitu sampai. Akhirnya dia ikut ujian, itu pun ujian susulan. Dan dia naik kelas. Di situ sekolah masih nggak mau nerima, nggak boleh masuk. Kalau belum bayar SPP nggak boleh masuk. Saya bilang, Bu, saya ketemu sama ketua yayasannya, Ibu Caroline waktu itu yang pegang. Saya minta izin, Bu, saya pinjam rapot anak saya aja, supaya saya bisa daftarkan anak saya ke sekolah negeri. Saya pinjam, nanti rapotnya saya pulangin lagi, Bu, kalau dia sudah diterima. Karena saya nggak mungkin dong ngebiarin anak saya nggak sekolah, nggak mungkin gitu kan. Apalagi dengan umur dia masih segitu kan, mungkin dia nanti berpikirannya mentalnya kayak gimana, Kak. Nggak bisa, Bu, nggak bisa cuma pinjem, nggak bisa. Ibu kalau mau pindah sekolah kan data Diknasnya mesti dicabut, Bu, dari sekolah ini ke sekolah berikutnya. Jadi kita nggak bisa datanya kita nggak bisa cabut, nggak bisa kita pindahin kalau ibu belum masuk pembayaran. nggak ada solusi, Kak. Tapi pihak sekolah itu sudah sempat tahu kasus ini. Saya sudah cerita sama pihak sekolah, saya sudah cerita. Terus akhirnya ya nihil, nggak bisa. Anak saya itu sampai nggak sekolah 2 tahun. 2 tahun. Iya, Kak. Karena iya Pas 3. 3. Jadi yang masih di sekolah itu ada 2. Kebetulan kan kakaknya yang sudah lulus SMA, sama dia ngalami sama seperti adiknya, cuman beda sekolah. Ya, sekolah itu jahat. Kenapa saya bilang jahat? Anak saya 3 sekolah di situ. Harusnya dia punya toleransi, punya kasih, ya kan? Bukannya kita baru setiap bulan kita begitu seperti itu. Ini kan karena ada kendala case saya lain. baru. Kan bisa kelihatan dari per bulannya. Jam saya bilang kurang itu. Dan apakah itu harus diumumkan gitu ya? Iya, apalagi harus diumumkan depan kelas kalau anaknya belum bayar SPP. Itu kenapa itu harus mental, gitu? Itu mental anak saya. Mental anak saya kena di situ. Anak saya jadi hilang kepercayaan diri. Jadi ini dampak lagi dari BTN ini, Kak. Jadi BTN itu nyiksa saya, suami saya, sama keempat orang anak saya. Kalau mereka melakukan prosedur yang benar, seperti apa KPR itu prosedurnya seperti ini, nggak akan terjadi sama kita. Saya tetap bisa jualan, saya konsen sama jualan, saya dapat penghasilan, anak saya masih tetap sekolah, tapi kan ini enggak. Mereka sudah ngancurin keluarga saya. Bertahun-tahun. 11 tahun loh, itu bukan waktu yang sebentar ya. Jadi 2018 itu fix. Saya bilang, saya udah nggak sanggup bayar sama orang bank. Terus orang bank bilang ini, oh ibu, kita punya promo nih, Bu. Kita punya promo, ibu tenang aja. Terus ngasih promo lagi. Ngasih promo. Ibu nggak usah bayar 1 tahun. Ibu nggak usah bayar 1 tahun, ibu cuti bayar 1 tahun, ibu nggak akan kena denda apa segala macem sampai nanti pendapatan ibu bisa stabil, dia bilang gitu. Tapi mereka berarti dengan ngomong gitu mereka mengetahui bahwa mereka salah juga dong berarti kan ya? Ya tapi ternyata itu jebakan, Mbak. Oh, oke. Saya ngikutin. Katanya rekonstruksi apa gitu. Iya. 1 tahun kita ngikutin. Setahun kita nggak bayar sampai di bulan November 2019. Jadi Desember itu saya harus bayar. Setaknya itu kita kan awalnya terus mempertanyakan tentang AJB. Iya. Kita tanyakan itu, dia mengalihkan pembicaraan, malah promo yang dia kasih ke kita. Padahal itu bukan promo deh. Itu kan biasanya kalau aku rekonstruksi itu pernah aku tanya, itu untuk orang-orang yang ngalami PHK. Dan mereka mengalami macet nih. Padahal itu bukan promo, tapi itu ditempelkan di tahun berikutnya yang lebih gede lagi cicilannya. Sebenarnya saya nggak minta itu. Kita nggak minta. Yang saya minta sama pihak bank,
Tanda tangan AJB kapan? AJB aja. Kapan? Sudah berapa tahun 4 jatuhnya? tahun. Nah, 4 tahun. Ya udah kan terakhir sampai kita bilang kayak gitu. Saya bilang ya terserah, intinya saya tetap AJB, saya bilang kayak gitu. Mau ini kayak gimana, tetap AJB, saya maunya tetap AJB. Tapi promo itu tapi tidak sempat diambil ya? Atau sempat? Diambil. Nah itu dampaknya apa ke belakang setelah itu? Saya dibohongi lagi sama BTN. Oke. Begitu jatuhnya saya bayar di bulan harus saya bayar di bulan Desember. Muncul bunga 1 tahun nggak bayar itu bunganya aja 124 juta. Ya, benar 124. Padahal dia bilang Cuma nggak ada bunganya apa-apa aja, ya. bukan cicilannya, di luar cicilan. Wow. Nah, maksudnya prosesnya yang dapat promo itu nggak ada di atas kertas gitu. Ada. Kalau itu kan tetap. tetap. Berarti kan ada kata-kata nggak ada bunga apapun gitu kan harusnya ada dong. Enggak, sebenarnya kalau rekonstruksi gitu Nggak memang ada. Nggak ada secara detail. ini tuh emang begitu Om. Pasti tetap ada ya, makanya aku bilang dampaknya after itu apa? Mana mungkin Bang ngasih secara cuma-cuma gitu. Di situ Dia jadi gini Kak, kalau analisa saya kan setiap hari ngejarin AJB. Ya langkah baik dia nawarin saya itu supaya saya nggak datang iya, supaya saya nggak yang selama ngejar setahun. AJB kan. Kan Ngejar tujuannya AJB. itu. Trik. Ya. Ya, tujuan itu saya tahu. Tapi setelah itu masih tetap datang atau enggak? Pas sudah itu selama setahun itu Kita datang, tetap datang lah ya. nanyain Tapi AJB. emang durasinya tidak sesering sebelumnya Iya, nggak gitu. sesering. Karena kan kalau sebelumnya kan kita Iya. dituntut tetap bayar cicilan nih. Karena memang ini setahun ini lumayan menyamankan lah ya Iya. kalau dibilang kan. Kita tetap ngajarin AJB. Karena kan kita masih ini harus AJB-nya, kita masih mempertahankan ini rumah. AJB-nya loh harus kita harus tentang AJB. Tapi setelah di situ begitu di 2019 itu keluar, saya benar-benar kita fix ditipu sama bank. Mulai dari pembangunan, surat-surat sampai sekarang ini mereka nggak mau kebongkar, kita dialihkan ke cuti bayar, tapi ternyata kita dibohongin lagi dengan bunga yang segitu besar. Dan itu harus dibayar juga. Dan itu juga harus dibayar. Akhirnya kan suami saya kita udah nggak jualan, suami saya Nah, itu nge-grab. bagaimana itu? Suami saya nge-grab akhirnya Kak. Akhirnya saya Online nge-grab motor sih. kan. Nge-grab motor. Grab motor untuk membayar itu. Enggak. Ya buat kehidupan. Karena kan itu udah nggak jualan. sehari-hari. Oh iya iya. Jadi kan hidup harus tetap berjalan, tetap kita harus tetap makan gitu. Cuman pertanyaan aku yang 124 juta itu akhirnya Harus tetap bayar, Harus tetap di ini. harus tetap dibayar. Hitungannya. belum lagi cicilan yang terus berjalan nih ya. Dan singkat cerita suami saya tetap nge-grab. Saya suka ikut nih suami saya kalau nge-grab karena kan juga suka bawa paket. Saya suka ikut. Saya ngeliat di situ daripada saya di rumah saya stres kan. Gini banget ya gitu maksudnya. Ternyata Barangnya jadi gede-gede kan, jadi kurir itu ternyata aduh, Capek banget. Rasain istri saya Iya, juga di jalan maksudnya gimana. perlakuan orang juga ke kita gitu dianggap remeh lah gitu. Saya ngerasain ampun BTN kenapa kamu Begitu banget. kejem banget sih. gitu maksudnya dampak yang dari mereka buat itu ternyata tuh sangat menyengsarakan keluarga saya itu. Nah kalau dampak ke dampaknya anak itu. nih, anak sekarang lagi bagaimana nih sekarang kondisinya anak? Anak saya masih kurang hilang kepercayaan diri tuh masih. Apalagi yang nomor 3. Tapi sudah ada yang bekerja. Sudah yang nomor 1 sama nomor 2 tuh akhirnya bekerja. Nah jadi begitu bapaknya nge-grab, anak-anak kan udah mulai meranjak. Jadi remaja ke meranjak dewasa kan. Mama aku boleh kerja nggak? Dia bilang gitu. Nggak bisa deh, kan kamu ijazah kamu cuma SMP, mau diterima jadi apa? Tapi daripada aku di rumah mah, kasihan papa nge-grab. Dia bilang aku kerja aja. Akhirnya kita coba tuh cari loker di OLX waktu itu ya Kak. Dapat loker, iya dapat loker. Saya anterin, dia interview, dia training, saya anterin. Nah, begitu mereka udah kerja, kakaknya yang pertama kerja, terus adiknya juga ikut kerja. Nah sampai pas dia berangkat pagi itu karena dia pakai motor berdua boncengan, anak saya sampai kecelakaan Kak. Oh ya? Iya Kak. And then kondisinya sekarang gimana? Yang Cakalnya parah. Oh iya. Adu parah. Banteng. motor sama motor. Tahan patah, Jadi paha patah, tangan patah, jari patah.
Jadi waktu dia mau berangkat kerja kan dia berangkat kerjanya pagi. Itu jam 6 dari rumah. Nggak lama itu setengah jam 40 menit kemudian ada telepon. Anak saya kecelakaan, itu yang nabrak lawan arah. Masih pagi, jalan masih agak sepi. Jadi kakak adik itu tabrakan Kak. Cuman adiknya nggak terlalu parah, kakaknya yang parah Kak. Sampai kakinya itu patah, tulangnya pisah. Itu karena siapa Kak? Itu karena BTN Kak. Anak saya seharusnya masih sekolah bukan kerja. Iya sih. Karena dia sudah merampas. Merampas hak anak saya untuk sekolah Kak. Kenapa? Ini dampak yang mereka buat Kak. Coba kalau BTN sesuai prosedur nggak kayak gini. Ya sih, karena uang tabungan untuk sekolah dipakai hanya untuk ngurus-ngurusin ini yang kita nggak tahu. Saya mundar mandir sama saya bilang saya udah kayak orang kerja gitu. Dan anak sekarang masih tapi kondisinya sehat kan? Puji Tuhan. Ya. Tuhan masih kasih kekuatan buat kita. Suami istri kita masih dikasih iman. Kalau sampai kita mati atau kita gila, anak-anak kan lebih parah lagi Kak. Iya. Itu dampaknya tuh benar-benar itu BTN. Kejam Kak. Niksa ya. Jadi psikis suami saya, kalau mereka kan bisanya kalau dulu tuh cuman ngirimin surat, tagihan, apa segala macem, nuntut kita untuk bayar cicilan terus. Pernah nggak sih nggak dibayar? Dan apa yang dilakukan oleh BTN? tetap dia nekankan. Pernah nggak dibayar sama kita? Pernah nggak dibayar sampai dia pasang stiker stempel rumah dalam pengawasan. Saya bilang, kamu jangan cuma bisa pasang stiker, AJB saya mana? Saya bilang, uang sudah masuk berapa ratus? Saya bilang, kenapa saya belum AJB? Kan mempermalukan Pak. Dia pasang stempel kayak gitu kan, rumah dalam pengawasan BTN. Kita malu suami istri. Seakan-akan kita yang salah ya. gitu loh. Teriak maling ini. Iya. Seakan-akan kita yang salah, padahal Teriak maling Kak. tabungan kita tuh didebet sama dia itu nggak sedikit setiap bulannya. Masa cuma AJB satu aja mereka nggak bisa terbitin? Jadi kita tuh benar-benar dari awal itu kita berjuang mati-matian untuk ini rumah, Pak. Sampai semuanya kita korbanin, sampai anak-anak pun jadi korban dari BTN ini. Ya, yang paling penting kan sebenarnya pikiran ya, mental itu kan membuat makin lama mereka ya makin terpuruk aja gitu. Papa mama ini dulu udah ngedon habis sampai usaha tidak bisa jalan. Di sisi mereka berdua adalah orang tua yang harus ngurus itu, mereka harus nguatin anak-anak juga gitu kan ya. Dan harusnya pihak sekolah juga nggak perlu kayak gitu ya. Pihak sekolah kita ceritain keadaan kita. Nah itu Dan dia. Bukannya kita juga, nggak ceritakan. Dan mereka juga tidak ada Nggak solusi peduli. yang Iya, nggak ada solusi, membantu Kak. ya. Jadi pas di tahun 2020 itu saya bilang sama orang BTN, saya datang ya yang waktu itu ketemu sama Pak Leo. Karena kan dia bilang dia kasih tuh bunga berjalan yang kita cuti. Sudah Pak, fix, sudah finish, kita sudah nyerah, kita bilang itu. Terserah nih rumah mau diapain. Kita mau lihat responnya dia, padahal tujuan kita masih KJB nih Kak. Kita pancing kan dia, kita pancing. Oh ya Bu, rumahnya dilelang aja Bu. Oh enak banget ya Orang mereka BTN lagi kata suami ya. saya, emang bisa dilelang AJB nggak ada? Nah, Ya, jawabannya gitu kan. apa? Tenang Bu, kita lelang, dia bilang. Ya oke Pak, persyaratannya apa aja? Sudah siapin untuk persyaratan, kata suami saya. Itu tetap suami saya, emang bisa dilelang? AJB aja nggak ada? Iya, Gitu kan. Udah tuh, udah begitu diurusin sama Pak Leo. 2 hari kemudian Pak Bram telepon saya, tuh kan dokumen udah masuk tuh Kak. 2 hari kemudian udah. Selamat pagi Bu Sintaya, selamat pagi Pak Bram. Iya nih Bu, saya kan lagi ngurusin lelang rumah Ibu, dia bilang gitu kan. Saya bingung banget Bu, bingung kenapa Pak? Saya sudah cari-cari Bu, ke notaris, ke bagian dokumen, emang kenapa Pak Bram? Kan kemarin dokumen sudah saya anterin, persyaratan saya bilang gitu kan. Bukan itu Bu, sertifikat rumah Ibu di BTN nggak ada. Itu lagi Berarti kan? Iya. 2017 ke 2019 yang katanya mau lelang rumah, sertifikat masih nggak ada di BTN Kak. Ya, berarti masih dipegang Developer.
tambah suami saya sampai sakit Kak, sampai nggak bisa berdiri. Karena mungkin stres kan, Stres itu nggak tahu penyakitnya apa kalau stres loh, itu kan bahaya. Iya. Di kepala saya belakang berat. Suami saya Bangun sampai stres, pagi nggak bisa, sampai nangis saya. Nggak bisa bangun. nggak mau ada cahaya, nggak mau berisi. Ya. Itu dia alamin sama dia 2 minggu lebih seperti itu. Dalam saya. Astaga, berarti rumah itu tidak bisa dilelang dong ya? Nggak bisa. Dan saya mancing dia tuh. Waktu suami saya ya emang dia bisa lelang, AJB nggak ada. Ternyata sertifikat pun nggak ada. Konon lagi kita bicara Makin AJB ya. jadi Kak. Iya, Saya harus sama suami saya bikin surat. Kita ke BTN pusat lagi. Saya sudah sama suami saya sudah lelah. Udah terserah ini AJB mau ada apa enggak, sertifikat ada apa enggak. Uang kita yang udah masuk kita minta pulangin. Biarin kita menata hidup baru sama suami saya. Mending bener nyari yang lain ya rumah. Iya kan. Karena kan udah ratusan masuk ke BTN kan. Wah, udah itu ratusan DP udah juta. enak banget itu. Iya. Saya masih bisa beli rumah dan saya bisa usaha lagi, dan pemikiran saya seperti itu sama suami. Kita bikin surat, kita ke BTN pusat, kita minta uang kita dipulangin. Karena kenapa? Kita nggak ada titiknya kok. Salah dari awal bukan saya sama suami saya, bukan. Benar. Dari pembangunan rumah sampai AJB pun kita nggak dapet. Padahal kita udah cicil. Ya mereka udah kayak apa ya? Meres aja. Maksudnya gini, kayak maling. Iya. Maling berkedok. Karena kenapa? Yang namanya orang jual beli kan ada bukti. Lah saya buktinya apa? Mereka ambil rekening tabungan saya, buktinya apa? Bukannya saya kasih kita ketemu di jalan uang cash, enggak, orang ini dari sistem potong debit tabungan saya kan. Maling berkedok instansi lah ya kalau kita bilang ya gitu. Udah sampai di situ saya minta penyelesaian ke BTN, nggak ada penyelesaian. BTN nggak mau mengembalikan uang itu. Nggak bisa, kita nggak bisa ngembaliin dana. Walaupun kita sudah kasih semua bukti-bukti pembayaran kan ada Iya. tuh. Udah dikasih, Nggak mereka bisa. juga nggak mau. Katanya nggak Alasannya? Nggak bisa, kalau kita nggak bisa Mengembalikan apa uang yang udah masuk. Intinya seperti itu nggak bisa. Alasan dia SOP-nya nggak ada untuk mengembalikan uang. Tapi saya tanya, ada nggak SOP-nya? Seharusnya tanda tangan AJB. Ini tidak. Udah berapa tahun saya tanya kayak gitu Kak. Akhirnya dia nggak bisa jawab juga. Karena orang salah itu pasti nggak bisa ada jawabannya. Kalau saya jujur, saya ikutin aturan SOP-nya dia. Makanya saya nggak bakalan mau mundur. Gimana pun pihak bank harus bertanggung jawab. Iya. Ganti rugi saya minta. Karena kamu merugikan saya, sekeluarga, anak-anak saya. Iya. Benar. Sampai di 2020 itu, wah, ke BTN pusat pun kita nggak ada jalan. Saya masih punya harapan nih, mungkin pemerintah bisa bantu kita nih. Saya bikin surat sama dokumen-dokumen, saya fotokopi, file dokumennya saya fotokopi semua, saya bikin tembusan ke OJK, OJK, ke staf kepresidenan, sekretaris negara, ke BUMN, ke BI Bank Indonesia. Iya, saya masukin. Kakak tau nggak, mau masuk ke situ susah Kak, apalagi yang namanya sekretaris negara. Saya ngelewatin pagar betis berapa kali Kak. Kan banyak pas pampresnya. Nggak gampang masuk ke situ Kak. Perjuangan kita itu dari pagi kita pulang malam ya. Iya, benar. Cuma mau masukin satu surat. Besoknya kita datang lagi, kita ke BI, kita ke BUMN. Itu kalau untuk ke staf kepresidenan, ke OJK, ke BI ada stempelnya, mereka terima surat. Tapi kalau ke BUMN waktu itu dia nggak mau kasih tanda terima. Tanda terima ya. Iya, maaf ya Bu, kalau untuk surat saya terima aja, tapi kita nggak ada tanda terimanya. Oke lah, saya bilang nggak masalah. Saya bilang gitu. Yang penting surat udah sampai lah ya. Iya. Benar, Kak. Sampai di BI kan saya sempet waktu saya nunggu, soalnya udah pruis. Kan BI kan tutupnya jam 3. Papa tolong Pak, satu lagi sebenarnya udah tutup. Udah Bu, ada keperluan apa? Ini saya mau begini-gini, saya kasih tahu. Dia tanya-tanya tuh. Jadi masalah Ibu apa? Ini Pak, saya permasalahan saya udah kredit rumah di BTN Ciputat. Sudah 6 tahun, saya bilang. Tapi belum ada AJB. Hah? Kaget itu Bapak yang terimain surat. Iya benar Pak. Ada apa nih BTN sama developer, dia bilang gitu. Oh, langsung gitu statementnya dia ya. Iya, dia bilang gitu. Statement dia langsung gitu. Ada apa nih antara BTN dan developer? Karena
Seharusnya kan AJB sama akad kredit tuh nempel, gitu, nempel. Wah nggak beres Bu, dia bilang. Nah dari semua yang sudah masukin surat itu, yang menjawab ada? Nggak ada. 2020 ketemu 2021 saya penasaran karena kan BTN itu kan di bawah naungannya OJK. Iya. Saya datang karena sudah setahun nih surat saya nih. Kok nggak ada jawaban? Saya datanglah ke OJK. Dia bilang apa Mbak? Mungkin surat ibu keselip. Gila ya? Ya gitu deh, benar. BTN kantornya gede, karyawannya banyak, orang pinter semua, nggak jauh beda sama OJK. Yang kantornya gede menjulang tinggi, karyawannya banyak, orang pinter semua. Dia enak banget dia ngomong keluhan kita, dia bilang apa? Mungkin keselip. Laporan kita dibilang gitu. Jadi begitu terima taruh di bawah gitu kali ya. Ya mending kalau taruh di bawah Pak, kalau dibuang? Iya. Aduh. Itu jawaban mereka. Jadi kayak prinsipnya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah gitu ya. Iya. Nah ini ada teman saya nih ya. Kalau ada beberapa bisa diajukan gugatan class action ya. Class action. Maksudnya kalau ada beberapa Ada orang yang gitu mengalami ya. seperti kita ya. Ini ada ini Yang mengalami hal yang sama dari developer atau bank. Cici kayak ini lawyer. Dia nanya nih, coba tanya si ibu apa ada pembeli lain yang mengalami hal yang sama dari developer atau banknya? Kalau di rumah kita perlu klaster saya sendiri nggak ada. Yang tadi saya sudah bilang tuh Kak, begitu saya tahu sertifikat nggak ada di BTN, saya coba cross check. Ternyata mereka udah AJB, Aman ya, udah balik nama. Ada yang udah take over ke bank lain, ada yang masih di BTN gitu, ada yang udah bayar cash lunas gitu. Jadi nggak ada, Cici, cuma Cici. saya, cuma saya. Oh ada di sana gugatan. Oh nggak ada Cici. Nggak ada. Makanya beratnya itu kalau kata Cici kan, Cici kayak ini akan lebih diperhatikan kalau ada beberapa korban. Masalahnya nggak ada Cici. Gimana dong? Cici coba bantu nih Cici kalau misalnya ada yang bisa dikasih solusi, kasih tahu ya Cici ya. Oke kita lanjut lagi. Jadi posisinya BTN itu sekarang kondisinya gimana nih? Kan kasus kalian kan tetap masih nih ada. Nah si BTN ini udah kayak gimana nih BTN yang Ciputat berarti kita bahas ya? Adem ayem Kak. Sampai udah ganti berapa orang tuh mereka? Adem ayem. Udah banyak ganti kepala udah ganti. cabang. Jadi saya itu di BTN kalau misalnya mau ngelapor ketemu wakil kepala cabang atau kepala cabangnya itu saya ngejelasin duduk persoalannya dari awal dengan orang yang berbeda. Beda. Sangat lelah. Karena kenapa? Saya mengorek luka saya sendiri. Gitu. Dan dari mereka semua itu nggak ada yang bisa ngatasin. Cuma dengerin saya ngomong aja. Ada satu bapak yang kepala cabang Pak Beni. Jadi dia waktu itu baru menjabat di situ 2 bulan ya. Dia baru 2 bulan. Pak Beni. Waktu saya lagi nekenin, saya minta pulangin uang saya yang udah masuk. Rumah mau diambil silakan. Itu tahun 2020. Tapi kalau sekarang ceritanya beda. Sekarang udah beda. Entar dulu ya. Iya. 2020 saya ketemu tuh sama Pak Beni. Pak Beni itu sampai telepon saya kan. Saya bilang ini Pak, saya nggak mau tahu. Intinya saya sudah lelah dengan semua ini. Saya udah lelah dengan permainan ini saya bilang. Karena kenapa dari awal saya sudah bertanggung jawab. Saya sudah memenuhi kewajiban saya, tapi saya nggak dapat hak saya. Yang ada saya, keluarga saya hancur, anak-anak saya hancur saya bilang. Sekarang gitu aja Pak, penyelesaiannya cuma satu, uang saya pulangin. Saya minta ganti rugi, saya bilang rumah mau diambil silakan. Kondisinya seperti waktu itu. Ya udah Bu, gini aja besok saya mampir ke rumah Ibu. Oke, Ya, akhirnya kepala cabang tuh yang Pak Beni datang ke rumah saya pagi. Dia datang pagi itu sekitar jam 8-an. Dia bilang dia tinggal di Piladago waktu itu. Dia mampir ke rumah saya, jadi nggak jauh dari rumah saya dia mampir. Dia duduk, kita ngobrol. Orangnya welcome. Dia sampai bilang minta maaf sama kita berdua, dia minta maaf. Saya minta maaf Pak, saya minta maaf Bu. Saya baru menjabat di situ, dia bilang. Saya bilang sama Pak Beni, Pak, maaf Bapak sudah saya terima, saya bilang. Tapi Bapak tahu nggak? Saya bayar cicilan rumah bukan pakai maaf Pak, pakai uang, saya bilang. Itu uang saya dapat jerih payah saya suami saya untuk masa depan anak saya bilang gitu. Ya. Bukan pakai maaf, saya bilang. Maaf saya sudah maafin Pak. Tapi bisa nggak dipertanggungjawabin, saya bilang itu. Dan kata dia apa?
Saya nggak bisa, Bu, dia bilang. Kakak tahu nggak? Sehari setelah itu, entah sehari atau 2 hari, dia kabarin saya, Bu Sinta, saya minta maaf sama ibu. Saya sudah nggak di BTN Ciputat, Bu. Saya minta dipindah ke Cawang. Ada apa ya? Makanya. Udah berapa kali ganti itu kepalanya? Kepala Saya cabang? berapa kali persisnya saya nggak tahu, cuma setiap kali saya ke sana itu saya Beda orang. dengan orang yang berbeda. Diketemu sama orang beda. Tapi waktu menceritakan ketemu Pak Benny pertama kali, jawabannya apa ya? Maksudnya? Ya jatuhnya Pak Benny tahu simpatik, dia Iya, ngerasain simpatik. Dia apa ngerasain kepedihan apa, saya. iya. Sampai nangis iya. Pak Benny-nya Iya, sampai sampai nangis. nangis. Oh iya. Iya. Sampai nangis dia. Dan Nggak. saya pun juga ketemu Pak Benny, saya juga nggak bisa nuntut karena pada Juga saat baru. saya tanda tangan akad tahunnya beda, Iya. Oh, iya, bukan iya. Pak Benny. Jadi Iya. saya juga ya gimana? Nggak, paling nggak dia nggak ngomong maksudnya, oh nih kesalahan ini atau Iya, apa? dia bilang. Dia bilang juga. Dia minta maaf karena kelalaian. Kelalaian. Oh dia bilang Jadi- kelalaian. Iya, kelalaian bawahannya. Dia minta maaf. Saya bilang, iya saya maafin, Pak. Cuma selama ini saya bayar cicilan nggak pakai maaf, Pak. Cuman pernah nanya nggak sih waktu sama Pak Benny itu kelalaian bawahan nih siapa yang lalai itu? Nggak Masih disebut. Enggak, satu persatu nggak disebut karena kan mereka punya divisi masing-masing, dokumen beda, bagian KPR beda, gitu, bagian penagihan beda. Udah sampai ganti. Iya, sampai dia ngabarin saya, Kak. Dia ngabarin saya, Bu Sinta, saya maaf saya nggak bisa bantu ibu. Dan sekarang saya sudah minta dipindah ke cabang Cawang. Dia ngabarin saya. Dan sekarang kondisinya berarti sudah nempatin rumah, tetap masih dibayar. Apa udah lunas belum sih? Kan 10 tahun ya. Ini kan udah 11 tahun. Ya, Kita belum. nonton video. Nah, terus Tahun 2021 udah load, masih BTN masih suka kirimin surat cinta ke saya. Dan saya udah nggak mau peduli karena saya sudah bilang sama kepala cabangnya, saya udah nggak mau peduli sama cicilan. Saya bilang fix di 2021 itu saya datang lagi ke BTN karena saya sama suami saya tuh capek tiap kali datang saya ketemu orang yang berbeda ngejelasin dari awal. Akhirnya kita minta izin, kita bikin dokumentasi, kita rekam. Jadi waktu itu pas kita ketemu cuma ada wakil kepala cabangnya aja, Pak Moko. Itu pun dia orang baru 2 minggu. baru orang baru lagi Pak. Iya Kak. Itu Apa yang di dalamnya itu ya aneh juga sebenarnya kalau itu aku lihat. baru 2 minggu menjabat jadi wakil kepala cabang. Ya saya ngejelasin ya, saya anak saya yang pertama. Bu Rini ya. Sama orang Bu Rini, baru orang juga. dokumen, juga orang baru. Di Iya. dalam itu ini dokumentasiin apaan? Iya. Nah, tapi entar dulu Kak, sebelum di situ yang pas saya ketemu Pak Benny. Oh, iya. Ya, maaf saya mundur ya, tadi saya agak-agak lupa. Ketemu Pak Benny sudah pindah cabang. Di bulan Agustus itu Bu Rini datang, orang dokumen. Ceritanya datang. Cuman kan saya udah beda nih sama suami saya, udah nggak ngarepin AJB, udah nggak ngarepin udahlah, rumah, udah nggak ngarepin sertifikat. Saya cuman ngarepin duit saya pulang, Iya. gitu kan. Saya mau buka lembaran baru. Itu udah nggak ada di mindset saya, udah nggak ada lagi masalah surat-surat. Bu Rini datang ke rumah. Sama sore Bu Sinta, dia kan menjelang sore tuh datang. Ya, kenapa Bu Rini silakan masuk. Begini Bu, kita udah ketemu sama Pak Pelino, dia bilang gitu kan. Mana nih orang ya? Bapak sama Ibu dapat pinjaman dari Pak Pelino. Oh, pinjaman apa? Iya. Pinjaman apa Bu Rini? Saya tanya gitu kan. Ini Bu, buat biaya surat-surat. Biaya surat-surat AJB itu sudah kita hitungkan. Sekarang totalnya jadi 75 juta. Nah, 75. Kok duit lagi? Udah beda lagi cerita Iya, ya beda Kak. lagi Udah beda lagi ceritanya. kan. Terus? Dari yang tadi biaya AJB cuma Iya. berapa, pas saya nenteng-nenteng duit itu 28 juta hampir. Di 2020 itu udah jadi 75 juta. Oke. Duit Itu aja pun udah jatuhnya beda. Pinjaman ya? Duit aja udah beda Oke. ya pinjamin. Suami saya bilang, Bu Rini mendingan pulang. Kita nggak butuh pinjaman untuk apapun, kata suami saya. Saya nggak butuh. Dulu saya nenteng-nenteng uang saya sendiri loh, nggak pakai minjem loh, uang cash loh, saya tenteng-tenteng. Tapi kita nggak pernah dapat AJB tuh, Iya, kata suami bener saya. gitu. Kita nggak pernah tuh dapat AJB, kita udah tenteng-tenteng duit saya sendiri. Jadi sekarang saya udah nggak butuh uang pinjaman apapun untuk apapun, saya nggak bawa pulang lagi. Terus suami saya kayak gitu kan. Tapi Pak, dia bilang gitu, bawa pulang lagi, Pak. Mendingan Ibu pulang. Terus suami saya diusir tuh sama saya secara halus Bu Rininya. Kita nggak mau. Selang beberapa hari kemudian dia datang lagi Mbak. Ngapain? Dia bilang digratisin untuk biaya AJB Bapak dan Ibu.
Mbak, sekarang udah tahun berapa? Kita bilang 2014 ke 2020 berapa tahun, Mbak? 6 tahun. 1 tahun berapa hari, Mbak? Bisa ngitung nggak? 365 hari dikali tuh 6 tahun. Sudah berapa banyak waktu yang habis? Sudah berapa banyak kerugian? Iya. Habis semuanya, sampai harta saya juga habis. Sampai saya udah nggak jualan, sampai semua barang kejual, sampai anak putus sekolah, udah banyak yang dirugikan sama mereka kan. Udah telat, kata suami saya. Sekarang Mbak mendingan pulang, saya nggak butuh digratisin apapun. Yang saya butuh uang saya dipulangin, bayar ganti rugi, ambil nih rumah. Itu 2020 ultimatum kita seperti itu sama orang Bang BTN. Udah pulang mereka aja. Terus saya di SP. Dari SP1 surat, SP2 surat, SP3 saya dikirim lewat WA. Jadi SP1. Ya, maaf nih Kak. Kak, maaf. Ya saya bisa ketawa. Cara kerja dia tuh nakut-nakutinnya yang nggak masuk logika. SP1 surat tetap. SP2 surat. Balik lagi ke SP1 dikirim lewat WhatsApp. Oke. Wah. Lewat WhatsApp. SP lewat WhatsApp loh, Kak. Aneh banget ya. Kita temenan gitu sama Bang. Kita Emang temen gitu. nongkrong kita ya gitu. Jadi nggak resmi. Iya. Maksudnya gini, bisa ya orang katanya BTN itu orang-orangnya pilihan yang kerja di situ, yang punya titel gitu. Tapi kok gitu cara kerjanya gitu. Saya sama suami saya nyengir aja. Dan akhirnya bantuan itu tidak ada lah ya yang diterima ya. Oke. Nggak ada. And Itu then bukan masa? bantuan. Bukan bantuan ya malah itu ya. bukan bantuan. Ya tapi anehnya dari awalnya kan pinjaman nih. Iya. Terus tiba-tiba jadi gratis. Iya. Oh iya, itu maksudku aneh banget gitu. Karena mereka kan emang sudah ganti tujuan, udah nggak AJB lagi yang Udah nggak dikejar. mau. Iya. Balikin aja duit kita udah. Udah pulangin. Kita naikin video. Nah, akhirnya saya datang tuh yang ketemu sama wakil kecabang baru lagi nih Pak Moko si Pak di Moko tahun itu. 2021. Kita izin, saya rekam ya Pak. Soalnya saya capek. Tiap kali ketemu orang yang berbeda. Kita mau bikin dokumentasi. Jadi kalau ketemu orang yang beda lagi, tuh tonton tuh YouTube-nya. Gitu kan. Nih gitu. Tonton nih. Capek gue gitu. Mulutnya kalau mau dibilang air mata saya sudah Iya, kering udah waktu kering itu. lah. Mulut saya juga udah capek ngomong gitu. Ya silakan kata Pak Moko. Bahasanya mulut kita berbusa. Iyalah. Udah Iya. capek. Rekam. Jadi kan hasil rekamannya itu saya pernah upload ke YouTube waktu itu di tahun 2021. Saya ceritain lagi dari awal tapi direkam sama anak saya. Yang lucunya nih Mbak, Pak Moko ini nanya, ini kan orang Jawa dia. Ibu kan AJB 2014, sekarang udah 2021. Yang saya mau tanyakan Bu, kenapa belum AJB? Lah Bapak kenapa nanya saya? Dia yang nanya, itu dia yang nanya loh Kak. Dia yang nanya. Saya sama suami saya harusnya kita yang nanya, bukan Bapak yang nanya. Lah ini yang kita perjuangkan Pak Moko kemana aja lo bilang gitu. Astaga. Baru menjabat. Pak Oh Moko. iya. Dan baru 2 minggu. Pun saya jadi banyakan maaf juga. Waktu pada saat itu saya maaf kenapa? Bukan dia yang salah, bukan Bapak ini, Pak Moko atau Bu Rini. Jadi saya ngomong juga serba salah sebenarnya karena saya pengen ketemu sama Orang yang Pak Taufik ya. Pak Taufik, Ya. kepala KPR. Nah, saya mau ketemu sama dia karena saya tahu dia. Dia tahu dari awal. Waktu itu kan sempat survei ke tempat kita ya. Sebelum kita di ACC. Ya biasalah. Nah, tapi saya diketemuin sama orang yang baru. Orang beda. Jadi gimana saya bicaranya juga, iya kan? Taufik masih ada tapi pas Pak Moko ini Ada. masih ada. Tapi nggak ada karena nggak ada di Katanya tempat. lagi kemana kata security. Tapi masih ada. Iya, Masih ada. waktu itu masih ada nggak tahu sekarang. Tapi aku mau nanya deh, itu status tanah itu udah pernah dicek? Nah itu loh Kak. Jadi karena kita memang nih udah bingung masalah di AJB rumah ini, kita baru selusurin itu semua dokumen. Sertifikat masih atas nama perorangan bukan developer. Seharusnya saya kan bersama developer. Ya. Harusnya dari orang sebelumnya itu udah pengalihan ke developer Iya. dong. Nanti Iya. AJB-nya dari developer ke Iya. saya. Betul. Itu masih nama perorangan sertifikatnya. Dan PBB juga masih nama orang yang sesuai sertifikat. Saya cuma pegang fotokopinya ya. Nah gitu. Jadi antara sertifikat sama PBB klop itu sama, satu yang punya tapi bukan developer. IMB-nya juga beda. Ada semuanya. Jadi semua. Jadi saya rasa saya ini memang sudah ditargetkan.
Bisa jadi. Iya, karena itu tadi, karena nggak pernah KPR juga sebelumnya. Orang Ya mah orang mau KPR mah diajarin gitu loh gimana cara KPR, bukan ditipu-tipu gitu. Nah ini ada pertanyaan, pernah nyoba ngajuin ke pengadilan? Kalau ke pengadilan kita belum ya. Karena kemarin kan kita masih berharap masih ada yang lebih tinggi dari BTN kan, OJK itu kan, karena saya juga nggak mau menyalahin prosedur waktu itu, saya step by step ngikutin aturan pemerintah. Tapi sudah sampai di titik ini, saya mohon ya buat masyarakat Indonesia, kalian yang sekarang lagi nonton live, tolong bantu kita supaya di share ke teman, ke saudara. Mungkin ada teman atau saudara juga ngalami hal yang sama kayak kita. Mari kita sama-sama. Kita nuntut keadilan. Saya juga nuntut keadilan, Mbak. Jadi sekarang target saya itu setelah pas kita ketemu sama Pak Moko, kita bilang, Pak, saya nggak akan pernah bayar cicilan lagi. Saya sudah nggak mau peduli sama AJB lagi. Sama sertifikat rumah itu saya udah nggak peduli. Saya minta uang kita dikembalikan. Dan BTN harus membayar ganti rugi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena kenapa? Saya warga negara Indonesia asli gitu warga negara Indonesia loh. harusnya dilindungi. Iya. Kita punya undang-undang. Nah, ya harusnya itu ya pemerintah harus kasih kita keadilan, karena dari awal bukan kita yang salah. Ya kalau Itu. dilihat dari runutnya memang bukan. Itu. Kalau mau dibilang buktinya apa? Ya buktinya tabungan kita dirampok kok. Iya. Buku rekening koran ada, buku tabungan ada, kita dirampok kok, dirampok sama bank, sama bank pemerintah. AJB-nya mana gitu kan? Kalau misalnya kita memang beli rumah, ada dong AJB bukti, ada akte jual beli. Yang mendingan beliau langsung ke yang punya tanah ya. Sekalian gitu ya kan. Iya. Uang mereka kan. Ya, maksudnya paling enggak kan lebih jelas gitu kan. Sekarang tuh udah nggak lagi pengen, maksudnya kalau ditanya ya mungkin ya, kalau aku jadi Mbak Sinta mungkin aku udah nggak sor lagi sama rumah itu. Udah nggak, karena Iya. saya Trauma. kenangan buruk di rumah itu. Jadi saya sama suami saya berpikir dia harus ganti rugi. Iya. Ganti ruginya sesuai dengan, walaupun psikis itu nggak bisa dibayar dengan uang. Benar. Psikis saya, Anak-anak. suami saya, 4 orang anak saya, pendidikan gitu. Kalau mereka mau bilang apa-apa, bisa nggak balikin lagi ke 2014? Nggak bisa. Yang saya masih bisa usaha, saya bisa jualan, anak-anak saya masih sekolah. Karena kan hak anak saya sudah dirampas nih. Harusnya mereka mengenyam pendidikan, harusnya mereka jadi, maksudnya kayak nomor 1 punya cita-cita apa, nomor 2 cita, itu kan semuanya mereka udah rampas karena dampak dari perbuatan mereka. Ini bukan kelalaian, ini kesengajaan. Kenapa saya bilang BTN itu bisa kerjasama developer? Mereka ada prosedurnya dong. Pasti. Sekarang sertifikat aja masih atas nama perorangan, bukan nama developer. Berarti kan nggak pernah Kenapa? diurusin, kan? Kenapa mereka bisa mencairkan dana, mengucurkan dana sama developer? Kenapa bisa? Gitu. Ya, saya berpikir sama suami saya memang fix dari awal kita mau ditipu. Ditipu, kita mau digelepin rumah kita. Ya kenapa? Kenyataannya seperti itu. Seperti itu kenyataannya. Dan dari OJK atau dari BI, dari BUMN itu nggak ada penyelesaian. Saya nggak dapat penyelesaian apa. Makanya ketika undang-undang atau hukum itu udah nggak kasih kita keadilan, ya kita harus minta tolong sama semua masyarakat di sini. Ya. Kita tolong Masyarakat Indonesia tolong ya. untuk share, karena ya gimana ya, berat juga untuk bilang ya, hard to say bahwa di negara kita itu kalau gak viral gak digubris gitu. Iya, viral lo Jadi justice. minta untuk di share, kali mungkin dari bantuan tangan kalian bisa jadi sesuatu yang berguna buat mereka gitu. Solusi ya. Amin. Solusi lah pastinya. Aduh, ya ampun. Tapi gimana sekarang kalau aku tanya, hari ini kalian melewati itu gimana sih sekarang rasanya? Sekarang saya Udah lebih ngerasa ke gimana? apa ya? Saya punya kekuatan, bukan saya yang kuat. Karena saya masih punya Tuhan. Iya, bersyukur terus. Tuhan Pasti yang udah ada kasih jalan, kekuatan. Kak. Pasti ada jalan. Tuhan yang kasih kekuatan. Saya punya harapan sama Tuhan.
Saya pegang janji Tuhan, kalau mujizat itu pasti nyata. Amin. Itu yang bikin saya dan suami saya kuat. Amin. Ya, saya bersyukur juga Tuhan kasih kita kesehatan. Karena kenapa dengan keadaannya seperti ini, kalau kita sakit anak-anak gimana gitu kan. Betul. Kalian kan kekuatan buat mereka ya. Iya. Saya bersyukur Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita kesehatan, Tuhan tetap kasih kita berkat. Ya. Sekarang kita boleh lebih banyak bersyukur, Kak. Iya. Ya kalau nggak bisa, Ya, kita nggak nunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi kalau kita udah bersyukur dulu, kita baru bisa merasakan kebahagiaan. Amin. Even pun dalam tekanan yang seperti Iya. ini, himpitan seperti ini. Ya, itu karena saya punya Tuhan. Tuhan yang punya kendali atas hidup saya. Jadi apapun itu BTN mau bersikap seperti apa sama saya, tunggu pada waktunya Tuhan bekerja. Oke. Ya. Kalau Mas Andi, ini pertanyaan terakhir, apa yang pengen Mas Andi sampaikan ke Beat listeners yang lagi dengerin, atau kepada oknum yang memang Mas Andi pengen sampaikan lah? Ya, saya minta tanggung jawabnya untuk kerugian saya, dari saya pribadi, istri saya, keempat anak saya. Tolonglah buka mata kalian. Ya, cukup. Oke. Kalau saya punya harapan supaya Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, saya tahu di sini pasti ada unsur korupsi. Saya tagih janji Bapak ya, sebelum jadi presiden, Pak Prabowo janjinya apa kan? Sampai kemanapun dia mau kejar itu korupsi. Tolong Pak, diberantas ini korupsi. Ini merugikan. Mungkin saya cuma satu yang kelihatan, yang saya diundang sama Beat di sini, yang kemarin Opa Obed datang ke rumah saya, ya. Tapi nggak tahu yang lain, mungkin ada lain juga yang ngerasain seperti saya gitu. Jadi saya minta tolong buat Pak Prabowo, tolong Pak janjinya ya Pak. Karena kenapa Pak? Pada saat kita berjanji, kita bukan cuma janji pada manusia tersebut, apalagi Bapak ya, seluruh masyarakat Indonesia. Tapi Bapak tuh punya janji sama Tuhan. Bapak punya janji sama Tuhan. Ya Pak Prabowo, saya harap dari streaming kita hari ini, Bapak bisa dengar Pak, kebobrokan BTN itu seperti apa, OJK itu seperti apa. Saya minta tolong buat masyarakat ya di Indonesia, bantu kita untuk share ini supaya nggak ada lagi korban. Itu aja. Terima kasih buat waktunya. Ya, terima kasih juga dari kita. Kalau aku ya secara pribadi nyampein buat Mbak Sinta dan Mas Andi, tetap bertekun dalam doa ya. Amin. Tangan Pasti. Tuhan tuh nggak kurang panjang buat Iya, nolong. amin. Ya, pasti kalian bakal bisa jadi inspirasi buat yang ngalamin juga, karena kalian sangat amat kuat. Karena sangat Tuhan. amat kuat. Iya. Karena Tuhan. Itu kalau aku mungkin udah bisa gila duluan kali ya. Teman-teman juga bilang gitu. Kalau teman-teman kan kita ngomongnya yang nyantai gitu. Gila lo Nek, kuat banget. Bukan aku yang kuat, tapi Tuhan yang kasih kuat. Saya bilang gitu. Karena kita punya iman gitu. Iman itu kan adanya dalam hati, bukan kita keluar-keluar kemana enggak. Karena saya bantu nguatin teman saya juga. Karena Tuhan yang nguatin gitu. Saya punya iman gitu. Nggak sampai gila, puji Tuhan kan. Kalau nggak tahan Tuhan, tangan siapa lagi ya? Iya, 2014, 2025 dari anak saya yang masih umur berapa bulan, sekarang dia udah kelas 5 SD, umurnya udah 10 tahun. Kalau nggak campur tangan Tuhan ya kan ya? Nggak mungkin. Iya, benar. Oke deh, dari kita terima kasih banyak Mas Andi, Mbak Sinta. Semoga terus semakin dikuatkan ya. Amin. Semoga kasusnya juga cepat beres. Cepat selesai. Buat Beat listeners yang lagi nonton, hari ini tuh different banget acara Sikat Miring sih. Aku dari tadi udah mau nangis sih, serius. Minta tolong untuk di-share. Ini akan menolong bukan hanya mereka, tapi mereka-mereka yang tidak terlihat, yang mungkin mereka juga udah capek atau apapun, atau mungkin bahkan udah ada yang sakit karena masalah model begini nih gitu. Untuk oknum ya, kalian gak akan bisa dapatkan apapun dari sini. Ya, remember that kalau mengambil rezeki orang, kalau seperti ini caranya, kalian gak akan bisa dapat ketenangan hidup. Itu yang diperlukan, tau gak sih, ketenangan. Ya. Makasih banyak Mbak Sinta dan Mas Andi untuk kehadirannya. Terima kasih. Ya Pak. Aduh, aku boleh peluk gak sih Mbak Sinta? Ya, makasih banyak ya. Semoga cepat selesai. Amin. Iya. Cepat selesai ya.
Makasih Oke Kak. deh, Beat Listeners, hari ini sangat mengharukan. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, Beat Listener, dengan tamu dan tema yang berbeda. Buat kalian yang emang pengen juga berbagi kisah, bisa DM di Instagram kita di @beatradioindonesia atau bisa di WhatsApp kita di 081567500504. Kalau misalnya pengen kasus ini disuarakan, kasus ini didengar sama orang-orang, bisa ya untuk sharing, kita terima. Oke, jangan lupa hubungin kita. Oke lah, akhir kata gue Beka, gue Roni McCoy, dan Mas Andi dan Mbak Sinta. Kita akan bertemu lagi minggu depan. See you, bye-bye.